Saudara Kejaksaan Agung akan periksa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebagai saksi kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah termasuk minyak goreng tahun 2021 hingga 2022. Erlangga akan diperiksa terkait perizinan dan kebijakan ekspor impor minyak sawit mentah pada sore ini, saudara. Erlangga akan diperiksa untuk 3 tersangka korporasi dalam kasus korupsi ekspor kelapa sawit dan turunannya, termasuk minyak goreng dalam kapasitasnya sebagai Menko Perekonomian. Tentu terkait dengan pertama perbuatan melawan hukum yang sudah terbukti dari beberapa terpidana sebelumnya. Yang kedua justru juga terkait dengan proses prosedur perizinan, kebijakan, terkait juga pelaksanaan kegiatan ekspor import, ekspor CPO. Ini yang kita dalami dari beliau. Kejagung sudah menetapkan 3 perusahaan sawit yakni Wilmar, Musimas, dan Permata Hijau sebagai tersangka kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak mentah periode 2021 hingga 2022. Diduga kerugian negara di kasus ini mencapai 6,47 triliun rupiah. Sebelumnya, 5 orang pelaku izin ekspor minyak goreng sudah divonis penjara 5 hingga 8 tahun. Salah satunya mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Informasi terkini soal pemeriksaan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto akan disampaikan jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda dari kantor Kejagung, Jakarta Selatan. Selamat petang, Putu. Apakah Erlangga sudah tiba di Kejaksaan Agung sore ini, Putu? Ya, selamat petang Ibrahim dan juga saudara. Sampai dengan saat ini kami jurnalis Kompas TV yang ada di lapangan masih menantikan kedatangan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Meskipun sudah dijadwalkan dan terkonfirmasi tadi akan hadir pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, tapi sampai dengan saat ini lewat 4 menit kami belum lihat ada tanda-tanda kedatangan dari Erlangga Hartarto. Berbicara soal pernyataan dari Kejaksaan Agung sendiri, tadi sempat melakukan konferensi pers bahwa pemanggilan pada hari ini berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi atau izin ekspor minyak sawit mentah dan turunannya periode 2021 dan juga 2022 yang kemudian merugikan negara sampai dengan 6,47 miliar triliun rupiah. Memang sampai dengan saat ini status dari Erlangga Hartarto sendiri masih merupakan saksi. Jadi kalau kita lihat mengapa kemudian dipanggil pada hari ini, tadi dijelaskan oleh Kejaksaan Agung bahwa pada saat Erlangga Hartarto ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, ini sejalan atau sama dengan pada saat kasus atau perkara ini berlangsung, yaitu pada periode 2021 sampai dengan 2022. Maka nanti ada beberapa hal yang akan ditanyakan kepada Erlangga, salah satunya tentu saja berkaitan dengan soal perizinan, kemudian mekanisme dari kelapa sawit ini sendiri, bagaimana proses ekspor dan impornya, kemudian apakah ada kejanggalan-kejanggalan yang ditemui oleh Erlangga pada saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian juga kalau kita lihat bagaimana 5 orang yang sudah divonis dan hukumnya juga sudah inkrah atau sah berlangsung, ini sudah ada 5 orang, kemudian juga sudah menjalani proses menjalani proses penjara, kemudian juga sudah harus membayarkan denda. Salah satunya ini merupakan petinggi dari Kementerian Perdagangan, yakni kalau kita lihat nama-nama yang kemudian sudah dijatuhi vonis oleh Majelis Hakim, kemudian juga sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung karena sampai naik ke tingkat kasasi. Yang pertama ada Indra Sari Wisnuwardana, ini merupakan pejabat eselon dari Kementerian Perdagangan, eselon 1. Kemudian ada Pierre Togar, ini merupakan General Manager dari Musimas atau salah satu perusahaan yang kemudian atau korporasi yang juga berkaitan dengan pemanggilan Erlangga pada hari ini. Ada juga beberapa pihak-pihak lain, ada
Master Parulian, ada Stan Lima, kemudian juga ada Lin Che-wei. Nah, nanti kalau kita lihat dari nama-nama itu selain Erlangga Hartarto juga ini berkaitan, ini yang perlu diketahui lebih lanjut Ibrahim dan juga saudara, bahwa ketika kasus ini atau perkara ini ditindaklanjuti dan sudah ingkrah, ini berkaitan dengan perorangan. Sementara yang saat ini tengah diselidiki atau masuk dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan 3 tersangka korporasi. Kamis kemarin disampaikan oleh Kejaksaan Agung sudah ada 3 korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini berkaitan juga dengan hukum yang sudah ingkrah pada 5 orang yang tervonis kemarin, yakni ada Wilmar, ini merupakan perusahaan besar juga terkait dengan kelapa sawit. Kemudian ada Permata Hijau, ini yang juga nanti akan tentu saja dipanggil. Kemudian ada 1 perusahaan lagi yang juga berkaitan dengan kasus tersebut. Selain Erlangga Hartarto, sebetulnya hari ini Kejaksaan Agung juga memeriksa beberapa pihak lain. Tetapi tadi pada saat konferensi pers belum dijelaskan lebih rinci siapa saja, kemudian apakah ini bagian dari perusahaan, pihak swasta, atau bagian dari Kementerian Perdagangan dan lain-lain. Dan juga pada Senin kemarin ada beberapa pihak yang juga sudah diperiksa, ada ASN, kemudian juga ada SH, ini merupakan Kepala Biro Hukum Kementerian Perdagangan yang sudah menjalani proses pemeriksaan. Jadi karena ini masih dalam proses penyelidikan, tentu saja pemeriksaan saksi-saksi, kemudian nama-nama ini terus bertambah karena Kejaksaan Agung sendiri masih memerlukan barang bukti, kemudian juga kelengkapan-kelengkapan lain untuk menaikkan statusnya dari proses penyelidikan menjadi proses penyidikan, dan tentu saja nanti akan berlangsung atau berlanjut ke tindak ke tahap selanjutnya, yakni proses persidangan. Kita masih nantikan rencananya 16.00 sampai dengan saat ini belum tiba. Kita nantikan apakah nanti juga ada pernyataan secara khusus yang disampaikan oleh Erlangga sebelum melakukan pemeriksaan atau memenuhi panggilan dari Kejaksaan Agung. Ibrahim. Baik, terima kasih Niputu Trisnanda untuk laporan Anda langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta.